Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ikhwati at-talabah rahimani wa rahmakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan limpah nikmat kepada kita. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita, uswatun hasanah kita dalam berbagai hal, dalam segala hal, terutama ibadah-ibadah kita, kepada beliau, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan seluruh umat beliau yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran-ajaran beliau. Ikhwati at-talabah rahimani wa rahmakumullah, kita lanjutkan pelajaran sirah, masih membahas sirah Al-Barra bin Malik. Insyaallah ini yang ketiga dan yang terakhir. Baik, kemarin ini terakhir. Jadi disebutkan beberapa sampel perjuangan dan kepahlawanan para sahabat di perang Yamamah. Ada Thabit ibnu Qais, ada Zaid ibn Khattab, ada Salim maula Abi Hudzaifah. Ya. Kemudian beliau memberikan keterangan bahwa kepahlawanan mereka semua, beberapa sampel sahabat tadi, masih di bawah jika dihadapkan dengan kepahlawanan Al-Barra bin Malik radhiyallahu anhu wa anhum ajma'in. Nah, bagaimana selanjutnya? Ini dia, halaman 44. Bagaimana kok mereka itu masih rendah kepahlawanannya jika dihadapkan dengan kepahlawanannya Al-Barra bin Malik. Berarti kepahlawanan Al-Barra ini luar biasa ini. Kita baca di sini. Dzalika anna Khalidan hina ra'a watisal ma'arakati yahma wa yashtaddu. Yang demikian bahwa tatkala Khalid ibn al-Walid melihat Watis, ada catatan Watis at-Tanur, tatkala beliau melihat api peperangan yang memanas, wa yashtaddu, dan semakin memanas, iltafata ila Al-Barra bin Malik wa qala, beliau menoleh ke Al-Barra bin Malik dan berkata, ilaihim ya fatal ansar, ya. Datanglah kepada kaummu wahai pemuda Ansar. Faltafata Al-Barra ila qaumihi wa qal, Al-Barra pun menoleh kepada kaumnya dan beliau berkata, ya ma'syaral ansar, la yufakkiranna ahadun minkum birruju'i ila al-Madinah, fala madinata lakum ba'da al-yawm. Perlu digarisbawahi ini. Ya ma'syaral ansar, la yufakkiranna ahadun minkum birruju'i ila al-Madinah, fala madinata lakum ba'da al-yawm, wa innama huwa Allah wahda thumma al-jannah. Wahai sekalian kaum Ansar, janganlah salah seorang di antara kalian sekali-kali, ada takkid di sini ya. Janganlah salah seorang di antara kalian sekali-kali berpikir untuk kembali ke Madinah. Karena tidak ada Madinah untuk kalian setelah hari ini. Ini bukan kalimat keputusasaan, tapi ini kalimat motivasi. Kita lihat setelahnya. Jangan kalian berpikir untuk pulang ke Madinah, tapi ini yang dipikir. Nah, ini kata fala madinata lakum ba'dal yaum, ini bukan kalimat keputusasaan, tapi motivasi. Agar lebih fokus atau fokusnya ke ini. Wa innama huwallahu wahda tsummal jannah. Hanyalah Allah saja kemudian surga bagi kalian. Jadi fokuslah ke pilihan itu. Itu mati syahid. Tsumma hamala 'alal musyrikin wa hamalu ma'ahu. Maka beliau pun menyerang kaum musyrikin dan kaum musyrikin pun dan
kaumnya pun kaum Ansar ya menyerang bersama beliau. Wanbara yashuqqus sufuf. Wanbara yashuqqus sufuf. Kemudian beliau menerjang ya membelah pasukan musuh. Wa yu'milu sayf, menerjang membelah pasukan musuh. Wa yu'milu sayf fi riqabil a'da'illah. Beliau menebaskan wa yu'mil, menebaskan pedang beliau di leher-leher musuh-musuh Allah hatta zulzilat aqdamu Musailamah wa ashabi, sampai kaki-kaki Musailamah dan bala tentaranya, nah, pengikut-pengikutnya zulzilat, nah, tergoncang, digoncang, kocar kacir. Fala jauh ilal hadiqah, maka mereka pun berlindung ke hadiqah. Berlindung kok ke hadiqah? Karena di hadiqah tersebut ada temboknya, ini disebutkan. Allati urifat fit tarikh, yang kebun ini ya dikenal dalam sejarah setelah ba'da dzalika, setelah kejadian itu setelah kejadian perang Yamamah, bismi hadiqatil maut, ya, dengan sebutan hadiqatul maut, kebun kematian. Ya, kebun kematian. Bahasa Inggrisnya apa? Allah, silakan disebutkan. The Garden of Death atau apa? Likasrati man qutila fiha fi dzalikal yaum, karena banyaknya korban jiwa pada hari tersebut ya di tempat tersebut, di kebun tersebut. Kanat hadiqatul mauti hadhihi rahbatul arja samiqatal judran. Hadiqatul maut ini disebutkan di sini rahbatul arja, sangat luas. Rahbatul arja sangat luas. Samiqatal judran, samiqah bermakna aliyah. Ya, ada keterangan di situ, aliyah tinggi. Tinggi temboknya. Judran. Fa'aghlaqa Musailamatu wal alaful mu'allafatu min jundihi alaihim abwabaha. Mulailah, nah, maka Musailamah dan beribu-ribu pasukannya, tentaranya, aghlaqa, menutup abwabaha, pintu-pintunya, gerbang-gerbang dari hadiqatul maut tadi, untuk berlindung di sana. Wa tahassanu bi'ali judraniha, mereka berlindung dengan tingginya tembok hadiqatul maut tersebut. Wa ja'alu yumtirunal muslimina binibalihim min dakhiliha, mereka pun menghujani. Nah, ini dipakai kata menghujani untuk menyerupakan banyaknya anak panah yang dilemparkan ke kaum muslimin pada saat itu. Mereka pun menghujani kaum muslimin binibalihim, dengan anak panah mereka, min dakhiliha, dari dalam gerbang, dari dalam tembok hadiqatul maut. Kaum muslimin di luar ya kurang leluasa untuk menyerang, sedangkan mereka dihujani oleh anak-anak panah. Fatatasaqatu alaihim tasaqutal matar, anak panah tersebut ya jatuh menyerang kaum muslimin seperti jatuhnya air hujan, jatuhnya hujan dari langit. Inda dzalik, ya, inda dzalik, dalam kondisi genting seperti itu, taqaddama migwarul muslimin al-basil al-Barra ibnu Malik. Dalam kondisi genting seperti ini tidak menghilangkan fungsi akalnya Al-Bara ibnu Malik. Maka beliau punya ide ya, yang ide ini sedikit ya, sedikit nekat, tapi tentunya masih dalam koridor syariat. Apa itu? Disebutkan Mighwarul Muslimin. Ya, beliau Al-Bara bin Malik ya, yang dijuluki sebagai Mighwar, ya,
pasukan yang sering menyerang musuh. Beliau maju, al-basil, penyerang kaum muslimin, penyerang dari pasukan kaum muslimin, al-basil yang pemberani, Al-Bara bin Malik. Beliau berkata, ya qaum, du'uni ala tursi. Baik kaumku, letakkanlah aku di atas tameng. Warfa'u tursa ala rimah. Angkatlah tameng tersebut dengan tombak-tombak. Tumakdifuni ilal hadiqati qariban min babiha. Kemudian lemparlah aku ke kebun, ke hadiqatul maut, yang sudah dikelilingi dengan tembok yang tinggi tadi, qariban min babiha, pas dekat dengan gerbangnya. Fa imma an ustashhada wa imma an ta'aftaha lakumul bab. Maka bisa jadi aku mati syahid di sana. Pilihan yang pertama, opsi pertama, kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, bisa jadi aku membukakan pintu gerbang untuk kalian. Jadi ada dua kemungkinan di sini. Maka ide ini yang cenderung ke nekat ini tidak bisa disamakan dengan bom bunuh diri. Nah, beberapa ada yang memahami demikian. Beda. Karena bom bunuh diri itu kemungkinannya cuma satu, mati. Tidak ada kemungkinan selamat. Bagaimana tidak? Bom bunuh diri, dengan bom bunuh diri seorang bertujuan untuk membunuh banyak orang. Untuk membunuh banyak orang. Tidak mungkin. Kalau tujuannya itu sedangkan dia yang membawa bom kemudian selamat. Nah, kalau bom bunuh diri itu kemungkinan cuma satu, yaitu mati. Tapi kalau ide dari Al-Bara bin Malik radhiyallahu anhu ini masih ada dua kemungkinan. Mati syahid, kalau tidak berhasil membukakan pintu gerbang untuk sahabat-sahabat yang lain dan dia selamat. Ini dua kemungkinannya. Terlebih lagi kalau kita lihat sepak terjang sahabat ini, Al-Bara bin Malik, beliau meskipun berpostur kecil, kurus, krempeng, dalam sejarahnya beliau dalam duel itu sudah berhasil membunuh 100 orang. Belum korban jiwa musuh yang dia bunuh di medan peperangan. Nah, jadi dua kemungkinan yang sama-sama bisa diharapkan. Jadi tidak bisa disamakan dengan bom bunuh diri. Meskipun di sini cenderung ke nekat, namun masih dalam koridor syariat. Wa fil lamhil basar, dalam sekejap mata. Ini menunjukkan, kalimat ini menunjukkan ketidakraguan dari Al-Bara bin Malik. Begitulah para sahabat mengajarkan kepada kita. Jika kita sudah yakin dengan jalan yang kita tempuh, maka jangan pernah ragu-ragu untuk melangkah melakukannya. Langsung di sini beliau bertindak. Dalam sekejap mata jalasa Al-Bara bin Malik ala tursin. Beliau duduk di atas perisai. Faqad kana dha'ilal jismi nahilah. Beliau itu dha'ilal jismi nahilahu, kurus krempeng. Wa rafa'athu 'asharatu rimah fa'alqathu fi hadiqatil mauti bainal alafil mu'allafati min jundi Musailamata. Dia diangkat dengan puluhan tombak, kemudian dilemparkan ke hadiqatul maut, yang akan berhadapan, yang akan jatuh, dilemparkan dan jatuh di dalam hadiqatul maut berhadapan dengan beribu-ribu tentara Musailamah, beribu-ribu. Fa nazal alaihim nuzulas sa'iqah. Maka Al-Bara begitu masuk, terlemparkan ke dalam hadiqatul maut, Al-Bara turun ke mereka seperti turunnya as-sa'iqah, petir, cepat dan mengagetkan. Wa mazala yujadiluhum amama babil hadiqah. Alhamdulillah ini tepat, dilemparkan dan jatuh tepat dekat dengan pintu gerbangnya. Terus beliau
yujadiluhum, ya, menghadapi mereka, ya, di depan gerbang al-hadiqah, hadiqatul maut, wa yu'milu fi riqabihim as-saif, ya, beliau menebaskan pedang beliau di leher-leher musuh, hatta qatala asyaratan minhum, sehingga beliau berhasil membunuh 10 orang dari mereka, dari pasukannya Musailamah. Ini korban jiwanya, belum korban yang terluka tatkala melawan beliau. Yang berhasil terbunuh ada 10 orang. Wa fatahal bab, dan beliau berhasil membukakan pintu gerbang. Wa bihi bid'un wa thamanuna jirahatan min baini ramyatin bisahmin aw darbatin bisayfin. Hanya saja pada tubuh beliau terdapat 80 lebih. Bid'un, ada catatan di situ. Bid'un al-bid'u minats tsalatsa ila tis'ah. Ya. Angka antara 3 sampai 9. Kita anggap yang paling besar 9. Ya. Pada tubuh beliau ada luka sebanyak 89 luka. Ini bukan luka ringan, ya. Bukan luka ketusuk jarum. Disebutkan di sini min baini ramyatin bisahmin. Luka karena sebab lemparan anak panah, au darbatin bisayf, atau sabetan pedang. Jadi dua jenis luka yang sama-sama parah, dan itu jumlahnya 89 luka. Di tubuh beliau yang kecil, kurus, krempeng. Bagaimana kondisinya? Beliau masih selamat. Fatadaffaqal muslimuna ala hadiqatil maut min hitaniha wa abwabiha wa a'malus suyufa bi riqabil murtaddin allaidin bi judraniha. Maka, ya, bergegaslah, ya. Dafaqa itu arti asalnya muncrat. Ini karena untuk orang, ya, bergegas, ya, cepat-cepat. Bergegaslah kaum muslimin masuk ke hadiqatul maut tersebut dari, ya, benteng, dari tembok-temboknya dan pintu-pintunya, dan mereka, ya, menebaskan pedang-pedang mereka di leher-leher orang-orang yang murtad. Al-la'idzin, ada catatan di situ, al-la'idzin bermakna al-muhtamin, itu berlindung, ya. Orang-orang murtad yang berlindung dengan tembok-tembok hadiqatul maut tersebut. Hatta qatalu minhum qariban min 20,000, sampai, ya, kaum muslimin berhasil membunuh dari mereka, ya, pasukannya Musailamah sekitar 20.000 korban, 20.000 orang. Wa wasalu isa ila Musailamata fa'ardauhu sari'an, dan mereka berhasil sampai, ya, berhadapan dengan Musailamah, dan akhirnya mereka pun menghabisinya, membinasakan Musailamah, ya. Di antara sahabat yang sampai berhasil berhadapan langsung dengan Musailamah, di antaranya adalah sahabat perempuan, yaitu Nusaibah, yang beliau lebih dikenal dengan sebutan lakop kunyah beliau, yaitu Ummu Umarah, sahabat perempuan. Di antaranya juga adalah Wahsy. Saat itu beliau sudah tua. Wahsy radhiyallahu anhu. Ya, kemudian humil al-Barra ibnu Malik. Bagaimana kondisi al-Barra ibnu Malik? Beliau dibawa, ya, ila rahlihi, ke tendanya, liyudawa fihi, untuk diobati di tenda tersebut. Wa qama ali Khalid ibn al-Walid syahran yu'alijuhu min jirahihi hatta adinallahu lahu bisyifa. Khalid sebagai pemimpin, sebagai panglima pada saat itu, beliau sangat memperhatikan bawahan-bawahannya. Apa yang beliau lakukan? Beliau tinggal, ya, di situ selama 1 bulan, ya, mengobati Al-Barra bin Malik dari lukanya secara intens, hatta adinallahu lahu bisyifa, sampai Allah mengizinkannya untuk sembuh. Allah berkehendak lain. Allah masih mengizinkan Al-Barra untuk hidup.
Padahal tadi lukanya sebanyak 89 luka. Ya, lemparan anak panah maupun sabetan pedang. Padahal kalau kita pakai nalar, ya, itu lebih cenderung ke meninggal daripada selamat. Satu lemparan anak panah saja bisa menjadi sebab seorang meninggal, apalagi ini banyak. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala masih berkehendak agar Al-Barra bin Malik ini hidup, sembuh dan hidup. Begitulah kematian sudah dituliskan, ya, ketentuan-ketentuannya. Tidak akan diundur, tidak akan didahulukan. Wa kataba li jundil muslimin ala yadayhi an-nasru. Ya. Allah menuliskan, Allah menetapkan. Kata pada sini bermakna menetapkan, qarrara. Allah menetapkan untuk pasukan kaum muslimin ala yadayhi karena sebab kedua tangan beliau kemenangan. An-nasra. Ya, sebagai maf'ul ya dari kataba. Dhal al-Barra' ibn Malik al-Ansari yatuqu ila syahadati allati fatathu yawma hadiqatil maut. Misalnya Al-Barra' bin Malik terus ya yatuqu ila syahadah, terus merindukan syahid, ya, mati syahid yang sempat luput, ya, fatathu, sempat terluputkan darinya di hari perang Yamamah, di hadiqatil maut. Ternyata luka yang parah tadi tidak membuat beliau kapok untuk terus ya ikut berperang karena merindukan syahadah, mati syahid. Perang Yamamah, ya, perang Yamamah itu terjadi pada tahun 11 Hijriah. Maka setelah itu, setelah perang Yamamah, Al-Barra ini ternyata tidak hanya mengikuti 1-2 perang saja, tapi beberapa perang banyak. Nah, kemudian disebutkan di sini ya, satu peperangan di mana di situ beliau syahid. Wa tafiqa yakhudul ma'arika wahidatan ba'da ukhra syauqan ila tahqiqi umniyatihil kubra. Mulailah beliau terus mengikuti peperangan-peperangan satu persatu. Syauqan, karena rindu untuk mewujudkan cita-citanya yang besar, cita-cita seorang pahlawan, itu mati syahid. Wa hainan ila lihaq bi nabiyil karim, dan tentunya rindu untuk bisa bertemu dengan nabinya yang mulia. Hatta kana yaumu fathi tustur, sampai ya terjadilah sampai di hari perang penaklukan Tustur. Ya, Tustur salah satu kota di Persia saat itu, Tustur. Min biladi Faris, Persia. Faqad tahassana al-fursu fi ihdal qila'il mumarradah. Saat itu ya, orang-orang Persia tahassana, berlindung di salah satu al-qila'il mumarradah. Ada catatan di situ, al-qila'il mumarradah bermakna al-malsa al-murtafi'ah, benteng yang tinggi. Sama seperti di perang Yamamah. Cuman ini orang Persia sejak awal berlindung di situ. Fahasarahum al-muslimuna wa ahadu bihim ihatatas siwari bil mi'sam. Maka kaum muslimin pun mengepung mereka, meliputi mereka, mengelilingi mereka seperti ibarat gelang mengelilingi pergelangan tangan. Jadi tidak ada celah di situ. Betul-betul dikepung rapat oleh kaum muslimin. Falamma tala al-hisar, tatkala pengepungan itu sudah berlangsung lama, wastaddal bala'u 'alal fursi. Ya, ujian ini ya, sudah terasa berat
dirasakan oleh orang-orang Persia, ja'alu yudalluna min fawqi aswaril qal'ah salasila min hadid. Maka mereka mulai yudalluna, mengulurkan. Mereka mengulurkan dari atas benteng, min fawqi aswaril qal'ah, dari atas benteng, dari atas tembok benteng, salasil. Apa yang diulurkan? Rantai-rantai min hadid, dari besi. Ulliqat biha kalalib min fuladin, yang mana rantai-rantai besi tadi sudah digantungi dengan galalib, kail, kait pancing besar yang terbuat dari fulad, dari baja. Dari baja. Humiyat binar, yang sudah dipanasi, dari baja yang sudah dipanasi dengan api, hatta ghadat asyaddata wa hujan minal jamri, sampai warnanya itu lebih menyala-nyala dari warna bara api. Ini saking menunjukkan panasnya, saking lamanya ya, besi ini kail besi ini dipanasi dengan api sampai warnanya menjadi lebih menyala-nyala daripada bara api. Fakanat tanshabu fi ajsadil muslimin wa ta'laku biha. Kail-kail tadi tanshabu, apa tanshabu? Nah, situ ada catatan tagrizu wa tu'alliku, menusuk ya, dan menggantung, mengkait, menusuk dan mengkait di tubuh kaum muslimin, wa ta'laku biha, dan menggantungnya, nah, ditarik, misalnya kena pahanya, terus itu masuk paha, terus tergantung tubuh kaum muslimin. Fayarfa'unahum ilaihim, kemudian mereka, orang-orang Persia, tentara Persia akan mengangkat kaum muslimin yang kena kail tadi ke mereka. Kalau sudah diangkat seperti itu, nah, ini imma mauta wa imma ala wasyakil maut. Nah, sudah demikian maka ada dua kemungkinan, mati atau sekarat. Ala wasyakil maut, sekarat, mau mati. Kalau sampai ke mereka maka otomatis dibunuh. Kalau tidak sampai ke mereka, ya kena kail tadi yang panas tadi, sudah sekarat duluan. Fa'aliqa kallabun minha bi Anas bin Malik akhil Barra bin Malik. Salah satu kail dari kail-kail yang dijatuhkan, yang diulurkan ke kaum muslimin, ternyata nyangkut di Anas bin Malik, saudaranya Al-Barra bin Malik. Fama in ra'ahul Barra hatta wasaba ala jidaril hisni. Begitu Al-Barra melihatnya, maka beliau loncat ke tembok dinding, ya, ke dinding Al-Hisan, benteng tersebut, meloncat ke benteng tembok tersebut. Wa amsaka bisilsilatil lati tahmilu akha, dan beliau memegang rantai yang membawa saudaranya tersebut. Jadi tadi disebutkan rantai ini digantungi kail yang sudah dipanasi. Kira-kira rantainya ikut panas tidak? Ikut panas. Ya. Besi itu tatkala dekat dengan benda panas saja, dekat dengan api saja bisa panas. Apalagi di sini menyatu, ya, bersambung dengan benda yang sudah dipanasi, maka dia akan ikut panas. Wa ja'ala yu'alijul kullaba. Beliau ya berhadapan dengan kail tadi, berhadapan dengan kail yang mengkait saudaranya tadi.
liyukhrijahu min jasadihi, ya, untuk mengeluarkan kail tersebut dari tubuh saudaranya. Fa akhadat yaduhu tahtariku wa tudakhinu, namun tangannya malah terbakar, tahtarik wa tudakhinu, dan berasap. Dagingnya kan basah itu, kena benda panas maka akan berasap. Sampai begitu digambarkan. Ini kejadian yang sangat mengerikan. Falam ya'bahalah, namun beliau tidak, ya, lam ya'bahalah, tidak memperhatikannya, tidak mempedulikannya. Falam ya'bahalah, tidak mempedulikannya, hatta an qada akha, sampai beliau Al-Bara' bin Malik berhasil menyelamatkan saudaranya Anas bin Malik, ya. Berhasil menyelamatkan saudaranya itu Anas bin Malik. Wa habata ilal ardi ba'da an qadat yaduhu idhaman laisa 'alaiha lahmun. Dan beliau jatuh ke tanah setelah tangannya itu menjadi tulang saja tanpa adanya daging di tulang tersebut. Masya Allah, luar biasa sekali. Satu kisah kepahlawanan yang sekali lagi ini juga lebih cenderung ke nekat, ya. Luar biasa, selamatkan saudaranya, air yang begitu panas, yang warnanya sampai lebih menyala-nyala daripada bara api, dia pegang, dia cabut dari tubuh saudaranya. Dia terus cabut, dia tidak memperhatikan, tidak begitu, ya, sampai berhasil mencabut kail tersebut dari tubuh saudaranya. Nah, kita perhatikan bagaimana beliau menahan rasa sakit yang sangat, karena tangannya bersentuhan langsung dengan baja yang sangat panas. Dari awal beliau menyentuh sampai tangan beliau habis dagingnya. Terus dia tahan sampai berhasil menyelamatkan saudaranya. Wa bihadhil ma'rakati da'al Bara' ibnu Malik Al-Ansari Allah an yarzuqahu syahadah. Nah, di peperangan ini Al-Bara' bin Malik berdoa kepada Allah agar mengkaruniakan kepadanya asy-syahadah, mati syahid. Fa ajaballahu du'ahu, ya, haitsu kharra sari'an syahidan mughtabitan bi liqa'illah. Yang mana beliau jatuh dalam keadaan mati syahid, mughtabitan, bangga, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan bangga bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nadhara, ada tafsirnya ya di sini, ya. Nadharallah, semoga Allah mencerahkan wajah Al-Bara' bin Malik di jannah, wa aqarra ainahu, dan menyejukkan pandangan matanya, bi sohbati nabiyyih, dengan mendampingi, ya, Nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam, wa radhiya anhu wa arda. Ya, selesai. Ya, ini kisah Al-Bara' bin Malik bagian terakhir sudah selesai. Sekiranya ada beberapa faedah yang kalian bisa ambil, silahkan berbagi, bisa di-share di kolom komentar, bisa dituliskan di kolom komentar agar yang lain juga bisa mendapatkan faedah dari yang antum dapatkan. Barakallahu fiikum. Qulu qouli hadza, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.